Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenia Abelia dari kelas non-reguler semester 2. Saya akan review materi mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Dendi Ridayandi SHMH. Kesimpulan dari bab 5 yaitu 1. Sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. 2. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. 4. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi 3. Pertama, dalam fungsi negatif, kedua, dalam fungsi positif, dan yang terakhir yaitu sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, contohnya ares dokter hewan. Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Dan apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada 2 pendapat yaitu pertama, dalam fungsi positif, kedua, dalam fungsi negatif. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau Wederrechtsgeldt seperti diatur dalam pasal 167, pasal 168, pasal 335 ayat 1, dan pasal 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu diatur dalam pasal 303, pasal 548, pasal 549 KUHP. Istilah tanpa izin atau Genderverlof diatur dalam pasal 496 dan pasal 5110 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.